Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga bangun saluran air untuk cegah erosi tanah Jalan Luhuang secara swadaya. Warga Air Bangis ikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Warga Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, bergotong royong membangun saluran air di lokasi jalan darurat ruas Jalan Luhuang yang menghubungkan Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam. Pembuatan saluran bertujuan untuk memecah aliran air agar tak mengikis jalan darurat. Pasalnya, jalan sepanjang 40 meter dan lebar 3 meter ini hanya bersifat sementara dan masih berupa jalan tanah. Warga terpaksa badonce karena tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Ruas jalan darurat Luhuang ini sudah berfungsi selama 5 hari. Jalur ini sudah bisa dilewati kendaraan. Kalau sebelum jalan rusak ya, setiap hari lewat sini Pak. Waktu jalan rusak Ibu lewat mana? Lewat Kampung Dado. Melingkar ya? Iya. Dengan bisanya dilewati Ibu, ini Ibu senang enggak? Senang Pak. Kalau Pendaduk kan agak jauh Pak. Kalau ke situ lewatnya lebih cepat sampai di sekolah Pak. Yang dibuat sekarang saluran air supaya mematikan air yang langsung ke tanah timbunan. Jadi sekarang ini air udah putus. Dibuatkan itu saluran pemecah sementara. Warga menuntut pemerintah provinsi untuk membangun jembatan permanen di ruas Jalan Luhuang ini tahun depan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan warga Air Bangis di Pasaman Barat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari alumni sebuah sekolah tinggi kesehatan. Warga antusias berdatangan untuk memeriksakan tekanan darah, mengukur kadar gula, kolesterol, hingga mendapatkan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Pemeriksaan kesehatan ini diikuti oleh anak-anak hingga lansia. Salah satunya Susi yang mempunyai keluhan batuk. Kan cukup terima kasih sudah dapat berobat di sini mengukur tensinya. Iya, saya harap datangnya setiap bulan dapat roti untuk anak-anak balitanya dan dapat berobat. Rasanya saya sedang sakit batuk. Kegiatan ini berlangsung sekitar 5 jam dan diikuti oleh ratusan warga Air Bangis. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di Nagari Air Bangis ini. Dan alhamdulillah semoga dengan pelayanan yang kita berikan ini bisa bermanfaat nantinya untuk masyarakat di Air Bangis dan sekitar. Ya alhamdulillah ini di luar dugaan ternyata. Hari ini baru sekitar jam 9 dan untuk pasien sendiri hampir 100 hari ini dari pagi ini itu pelayanan diberikan kayak pemeriksaan tekanan darah. Kepada warga, tim medis berpesan agar mereka memeriksakan kesehatannya secara rutin ke puskesmas terdekat karena tak dipungut bayaran dan ditanggung BPJS. Menurut tim medis, mencegah lebih baik dibanding mengobati. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Setelah mengetahui identitas dan keberadaan pelaku, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak ke wilayah Lubuk Begalung dan mendatangi rumah seorang pencuri pada Minggu malam. Petugas yang tiba di rumah pelaku langsung masuk ke dalam rumah. Namun rumah dikunci dari dalam sehingga polisi kesulitan untuk masuk. Beberapa kali tembakan peringatan ke udara tidak digubris pelaku. Polisi akhirnya mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah. Adrian Wahyudi yang berusia 47 tahun yang mengetahui kedatangan polisi
tidak mau membuka pintu dan bersembunyi di loteng rumahnya. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan disuruh turun dari atas loteng. Usai ditangkap, pelaku dibawa petugas ke Polsek Kuranji untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan spesialis pembobolan rumah warga dan telah beraksi beberapa kali di Kota Padang, hingga beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti curian berupa sejumlah telepon genggam dan sebuah sepeda motor. Pelaku beraksi seorang diri dan menyasar sasarannya di malam hari dengan cara membobol jendela dan menggasak barang-barang berharga berupa telepon genggam, laptop, uang tunai, hingga sepeda motor. Tersangka melakukan pencurian di daerah Belimbing, yang mana tersangka mengambil laptop, drone, HP. Tersangka kita amankan di area Pinang, yang mana tersangka melarikan diri. Yang mana korban melapor di Polsek Kuranji. Tersangka kita serahkan Polsek Kuranji. Kini, pelaku dan barang bukti masih ditahan di Polsek Kuranji dan pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Ular sanca sepanjang 5 meter diketahui warga saat muncul di plafon sebuah gudang di Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Pemilik gudang melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain dilatih cara memadamkan api, juga dibekali keahlian menangkap ular dan memusnahkan sarang tawon. Bahwasanya masyarakat ada melihat ular, yang posisi ular itu berada di atas loteng. Kemudian kami turunkan 7 orang personil ke lokasi dan sesampai di lokasi langsung melakukan penanganan untuk mengevakuasi ular tersebut. Ternyata ular cukup agresif dan kami juga butuh ketenangan tadi untuk menangkapnya. Dan lama proses penanganan lebih kurang 20 menit. Akhirnya ular itu dapat kami evakuasi. Setelah ditangkap, ular tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan akan diserahkan kepada komunitas reptil Kota Padang untuk dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari permukiman. Dalam 1 tahun terakhir, ular sanca kerap muncul di permukiman dan memangsa ayam beberapa waktu lalu. Sejatinya, fenomena ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak terkait agar populasi ular yang semakin banyak tak membahayakan manusia. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.